Justru ajaran Yesus ya, yang benar itu dosa pikul masing-masing, dosa tanggung masing-masing, bukan Yesus yang suruh pikul. Kok enak? Kasihan loh. Manusia yang berbuat dosa, Yesus yang suruh pikul, ya kan? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Ipung. Setelah kemarin kita menggunakan ayat Al-Quran, kali ini kita menggunakan hadis sahih. Hadis yang pertama yang kita akan bacakan adalah hadis sahih Muslim 4796. Di sana diceritakan Rasulullah bersabda, Adam dan Musa pernah melakukan perdebatan. Musa berkata, "Kamulah Adam yang karena kesalahanmu kamu dikeluarkan dari surga." Adam menjawab, "Kamulah Musa yang telah dipilih Allah dengan risalah dan firman-Nya. Tetapi kenapa kamu mencelaku karena suatu perbuatan yang telah ditetapkan Allah?" Rasulullah bersabda, akhirnya Adam dapat memberikan jawaban kepada Musa. Oke teman-teman, kita sudah membacakan hadis sahih Muslim 4796, di mana ada perdebatan Adam dengan Musa, dan yang disaksikan oleh Nabi dari saudara Muslim. Kita tidak tahu entah di mana kejadian itu berlangsung, sehingga Nabi dari saudara Muslim bisa menyaksikan kejadian tersebut. Tapi poin kita kali ini bukan membicarakan tentang itu, tetapi poin kita kali ini tentang bagaimana Musa yang adalah Nabi dari saudara Muslim ini memiliki iman atau keyakinan sebagaimana orang Kristen, yang mana sangat bertentangan dengan pernyataan dari Ustadz Ipung. Dalam hadis ini justru Musa setuju dengan bunyi ayat Al-Quran yang kita sudah bahas kemarin, di mana karena perbuatan Adam dan Hawa, anak cucunya mendapatkan penderitaan, kelaparan, kehausan, dan panas terik. Jadi jika dihubungkan dengan hadis ini, justru Musa benar sesuai dengan ayat Al-Quran yang kita kutip kemarin, yang jika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka tidak akan diusir atau dikeluarkan dari surga. Mungkin saudara-saudara Muslim mengatakan hadis ini hadis doif atau tidak sahih. Tadi kita sudah bacakan dari hadis sahih Muslim. Sekarang ini kita membacakan dari hadis sahih Al-Bukhari 3157, menceritakan hal yang sama. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, "Kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kami dari surga." Jadi apa yang dikatakan oleh hadis ini justru setuju dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran pada video kemarin. Mungkin saudara Muslim juga belum percaya. Mari kita berikan satu hadis lagi. Hadis sahih Al-Bukhari 4079 menceritakan hal yang sama. Rasulullah bersabda, Adam dan Musa saling berargumentasi. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau telah merugikan kami dan engkau telah menjadikan kami keluar dari surga." Jadi konsep kekristenan justru diimani oleh Musa, dan apa yang diimani oleh Musa justru setuju dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 27. Di sana Allah mengatakan, "Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga." Jadi yang menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga adalah dosa mereka, dan yang kena akibat dari dosa mereka adalah anak cucunya termasuk Musa. Tetapi yang menjadi keanehan adalah justru Adam menang di dalam perdebatan ini. Dan kita lihat bagaimana Adam membela dirinya. Adam berkata, maka Adam menjawab, "Engkau Musa yang telah Allah pilih untuk diajak berbicara. Engkau mencelaku dengan suatu amalan yang Allah telah menuliskannya atasku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi." Beliau bersabda, maka argumentasi Adam mengalahkan Musa. Mari kita membaca alasan Adam atau pembelaan Adam atas tuduhan Musa pada hadis yang lain, hadis sahih Al-Bukhari. Dia mengatakan, Nabi Adam membalas, "Kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah dalam kurung ajarannya dan dengan kalimat dalam kurung firman-Nya. Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan." Maka kemudian Rasulullah
bersabda, Nabi Adam telah mengalahkan Musa dalam perdebatan 2 kali. Jadi, dari sini kita bisa melihat Adam membela dirinya dan seakan-akan dia tidak bersalah untuk apa yang telah dilakukan. Tetapi dia mengatakan apa yang dilakukannya itu adalah sudah ditakdirkan atau sudah ditetapkan. Jadi, dalam hal ini Adam tidak bersalah. Yang bersalah adalah yang menetapkan atau yang membuat atau yang merancang sehingga kejadian itu terjadi. Jadi dalam hal ini yang bersalah adalah Allah, karena Dia yang menetapkan Adam melakukan hal itu. Jadi kesimpulan dari hadis yang kita sudah bacakan kali ini adalah, pertama, Musa justru setuju dengan konsep kekristenan dan juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 27. Kedua, Adam dalam hal ini tidak bersalah, karena yang menetapkan Adam melakukan hal tersebut sebelum dia dilahirkan adalah Allah. Jadi semua kesalahan ditimpakan kepada Allah. Bukan saja hanya ada di hadis yang tadi tentang perdebatan Adam dengan Musa, di hadis yang lain juga berbunyi hal yang sama, yang menentang pernyataan dari Ustadz Ipul yang mengatakan bahwa kok manusia yang berdosa, Yesus yang tanggung. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2674 juga menceritakan konsep yang sama yang dipercayai atau diyakini orang Kristen dan juga Musa. Di sana dikatakan, sekiranya bukan karena kesalahan Hawa, niscaya seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Bukan cuma di situ. Di hadis Ahmad nomor 7823 mengatakan hal yang sama. Di sana dikatakan, dan kiranya bukan karena sebab Hawa, selamanya seorang istri tidak akan berkhianat kepada suaminya. Jadi, dari kedua hadis ini justru bertentangan dengan pernyataan Ustadz Ipung, di mana dia mengatakan, kok manusia yang berdosa, Yesus yang tanggung. Jadi, pertanyaan yang sama kepada Ustadz Ipung, kenapa kesalahan Hawa ditimpakan kepada orang lain sesuai dengan bunyi kedua hadis tersebut? Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita atas pernyataan dari Ustadz Ipung. Saya berharap Ustadz Ipung bisa melihat video ini dan bisa membalas, bahkan memberi sedikit tanggapan untuk jawaban kita terhadap statement Ustadz Ipung dalam videonya. Dan kali ini Al-Quran setuju dengan ajaran Kristen. Bahkan bukan cuma itu, Musa di dalam hadis yang kita bacakan tadi, di mana karena kesalahan Adam atau dosa Adam, semua anak keturunannya diturunkan ke bumi. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberi pencerahan pada teman-teman. Kita akan lanjutkan menanggapi Ustadz Ipung pada video berikutnya.